Halu berarti ya? Mendingan gue nggak usah pakai AI nih, jelek banget nih opsinya gitu kan kayak. Iya sering kali tuh apa rekomendasi dari AI itu kayak kok begini sih, nggak gini yang gue minta gitu ya. Kayaknya gue sebagai anak baru tuh selalu mendengar kisah-kisah. Jadi cerita Bisa keluar lewat gitu. sini nggak? Gak ada, kita tutup. Yang keinget sih sebenarnya Nah ini nih. Unboxing, ayo dengar rahasia agensi terbongkar. Unboxing tempat kita, digital dunia jadi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tumben pakai salam ya. Jarang. Jarang. Soalnya gue kenal sama dia sebagai penunjuk arah kiblat. Oh ya? Itu bukan salah gua ya. Penunjuk arah Gua kiblat. kan enggak nih, disclaimer aja nih. Saya kan 8 tahun ya di Subedia ya. Tiap kali sholat tuh ke situ. Ini kan kamar mandi sosmed, tau gak sih lu? Oh iya. Kamar mandi sosmed kan di pojokan tuh. Ini kamar mandi di sini. Ini kan ada lemari kan? Iya. Lemari. Dia kan sholat di situ tuh. Ngadepin ke sana kan? Heeh. Ngadepin ke sana. Terus dia nanya, "Mas, kiblatnya ke arah mana ya? Lu mau sholat di mana?" Di dalam katanya. Di dalam gitu. Terus oh ya arahnya ke sana gitu. Terus udah tuh nggak terjadi apa-apa. Terus tiba-tiba pas kapan ya lu bilang Bulan puasa itu. iya. Bulan puasa terus gue keluar kan dari sholat. Terus gue tadi sholatnya arah mana kiblatnya? Ke sana. Bukan ke arah sana. Terus gue pakai paham ini ya. Paham apa? Kalau nggak tahu gas aja. Jadi gue pura-pura Gak tahu ngerti ya aja. kalau itu. Kan nggak mungkin masa semua orang ngarahnya ke situ. Bener. Kenapa itu orang ngibulin gue apa gimana gitu? Enggak, Kan gue anak tapi, baru waktu itu. tapi gue nggak ngibulin sih waktu itu. Ini Emang bener gua gue ke kenal situ arahnya. Mas Ciko gitu. ini. Ada panahnya setauku tuh. Arah kiblat. Gak ada. Mah Nggak ada ya? hotel. Biasanya di atas Gak ada itu mah ya? hotel. Masalahnya gue tiap hari sholat ke arah situ. Jangan-jangan salah dia juga. Enggak. Rara kan ini gua kan. Dia Panutan. kan Rara rajin tuh. Masuk situ mulu kalau harusnya dia mah bener dong. Masih kepikiran sih gue itu masih inget gue. Kalau salah arah Yang gimana diingat emang? dari gua itu. Kacau banget. Oke. Apa Udah ya? kabar nih Mas? Udah. Oke, Disclaimer bye. itu udah menunjuk arah kiblat udah. Iya. Lanjut Mas Chandra. Apa kabar Cik? Alhamdulillah baik. Kayaknya kita tuh dulu ngobrol. Oh ya udah ngobrol panjang. Iya. Formalitas banget. Alhamdulillah baik. Sehat. Kerjaan baik. Itu tadi masih kerjaan. Oh iya ya. Sorry banget ya diculik Parah, ya ini parah. ya. Gak apa-apa nih diculik. Ya nggak apa-apa. Kalau apa-apa kan saya nggak kasih. Oh iya betul juga. Tapi kita sebenarnya ada seseorang ya harusnya Mas ya. Apa itu? Penonton setia gitu harusnya. Dia kayaknya pengen datang kalau Mas Ciko datang, Wah, iya Siapa tuh? banget tapi nggak tahu tiba-tiba nggak bisa datang gitu kan. Siapa tuh? Ada pokoknya Mas. Ya nanti kan bisa dilihat di videonya bisa berulang-ulang Iya, kan. Iya bener ya. Ya. Kayaknya dia Bahaya adalah nih. orang yang paling pertama nonton. Iya Kan lo kayaknya. di notif ada dong berarti nanti. Ada dong. Gue tahu. Coba. Mas Eko. Waduh. Oke. Kemarin Mas Eko udah aku suruh subscribe soalnya. Ini belum ada 5 menit tuh udah menjurus saya nih. Karena di situ skripnya gitu. Oh, Gitu, nah langsung ini. buat yang Iya, kangen iya, sama Mas iya, Ciko iya, katanya. Oke. Oh, iya. Jadi kalau yang ada yang kangen sama Mas Ciko, tonton nanti Ya, di YouTube-nya ya. Kayaknya bakalan aku panjang-panjangin biar puas. Minum dulu lah. Minum dulu. Salah. Sule juga nih. Dari dulu gitu dia juga sama gitu. Enggak berubah ya. Jadi sekarang apa Mas Rolls di yang lama dulu apa yang terbaru dulu nih Mas Yang baru enaknya? dulu. Yang baru dulu. Oke, Rolls yang di kantor baru Kan apa? kan nih? lama nggak ketemu kan kangen dia. Sekarang apa sih gitu kan kerjanya gitu. Pengen tahu ya si orang itu tuh pengen tahu sebenarnya Mas Ciko ini sekarang apa sih kerjanya gitu kali ya. Pasti Mas Yoga. Ya kan? Iya enggak? Bener Nama lagi. yoga sering banget disebut di sini. Bener banget nih. Terus gimana jadi gimana Mas? Sekarang gimana Rolls? di Iya, kerjaan sekarang? kalau yang sekarang nih role-nya jadi creative director di agency juga, nggak kemana-mana lah, masih. Berarti ini sama Mas Masih. Nyo sama berarti ya sebenarnya ya? CD juga ya. CD juga ya? Emang yang lulusan sini Nio. tuh pas keluar Nio sekarang bukannya masih CGH dia? udah kemarin. Oh udah ya? Oh, oke. berarti Aku yang udah. ngangkat. Oh, Enggak.
Beneran. Jadi sebenarnya mirip ya sama Mirip. Cuma bedanya kalau Neo tuh kan art base. Kalau gua copy base Nah, gitu. itu tuh Beda. yang mau kita kulik hari kulik ini. nih. Oke. Karena kebanyakan CD itu kan di Celana celana. dalam. Asu. Gak bisa nahan kalau sama dia. Oke. Mau tanya apa tadi lupa. Ya. Gue udah belajar sampai begadang loh semalam loh. Yang padahal yang bikin aku juga ya. Iya. Ini apa sih isinya ini? Nah itu tadi kan kebanyakan CD itu kan kreatif director. Bagian copywriting Kan ya, visual gitu Iya. kan. Nah lu kan copy cuy. Kopi. Luak. Nyaman di lambung. Lu kan. Cepet nih. Beneran orang kopi berarti. bener. Nggak kaleng-kaleng. Dari kalau orang teh enggak. Nggak nyontek kok tadi. Nggak ada di sini. Tuh biasanya itu kan. Nah lu kan kopi itu biasanya. Itu common nggak sebenarnya di agency gitu? Atau ya sebenarnya memang pilihannya antara dua itu, yang satunya art visual gitu, yang satunya Iya. copy base. Sebenarnya sih kalau di agency ya, banyak agency itu kayak misalnya di agensi gue yang sebelumnya gitu ya, itu tuh banyak tim gitu. Jadi CD tuh nggak cuma satu gitu, biasanya misalnya ada 5 CD gitu ya. Biasanya CD tuh backgroundnya kalau nggak art ya copy gitu. ya kan? Sebenarnya tergantung kebutuhan sih ya gitu. Kadang kalau misalnya dari apa ya dari perusahaannya gitu, gue lagi butuh CD yang copy base nih gitu. Jadi ya pasti selalu dua itulah, dari art atau dari copy base gitu. Itu sih. Cuma kan pasti directionnya pasti bakalan beda kan ya. Pendekatannya beda gitu. Kalau misalnya aku dulu juga pas belajar itu kan, misalnya mau bikin poster lah gitu kan. Mau mulai dari mana dulu gitu kan. Mau menulis kopinya dulu. Oh ini ngomongin apa nih? Headline-nya apa, terus sub headline-nya apa, terus baru ngulik visualnya, atau visual dulu. Ini nanti kayaknya gambarnya gini, ilustrasinya gini, dikasih kopi apa gitu. Dan kalau lu kan berarti mulainya gitu, atau karena lu sebagai creative director akhirnya lu bisa terbuka gitu. Nggak salah satu. Kalau untuk mulainya dari mana sih, sebenarnya nggak menutup kemungkinan dari visualnya dulu atau dari kopinya dulu gitu ya. Semua bisa-bisa aja sih sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau tadi kan nanya soal direction ya, itu berarti direction ke tim. Sebenarnya kalau direction ke tim tuh lebih kayak ke apa ya, pastikan namanya kita dalam satu tim itu pasti kan ada proses yang namanya brainstorm. Kita pasti akan ada diskusi lah sama tim kan. Gue di dalam satu tim tuh juga pastikan gue ada art director gue, ada creative group head gue yang dia art base gitu. Dan ada kopi juga pasti. Ada kopi juga gitu, ada GD juga gitu kan. Pastikan kita pasti akan brainstorm lah di situ. Jadi ya sebenarnya kalau direction mau apapun itu ya, mau dia copy atau dia art base gitu, untuk ke tim internal ya sebenarnya harusnya nggak ada masalah sih gitu, karena kan ujung-ujungnya outputnya pasti kan akan visual nih mau yang kayak gimana nih gitu, mau yang bercerita kah gitu, atau lu mau kuat di mananya kayak gitu sih paling. Nah, kadang-kadang kan message itu yang keinget ya dia ngomongin apa dari kopinya gitu kan. Kayak tadi yang kopi luwak gitu kan, misalnya Kopi tadi luwak, aman di lambung gitu kan. Ini kan copy base banget kan. Kopi base. Ya itu kan sebenarnya apa namanya, kalau kayak buat tagline ya gitu. Kayak misalnya ketika kita bikin TVC gitu harus bikin sesuatu, ya itu tadi sebutannya namanya tagline. Itu emang benar-benar harus yang ketika orang denger tuh langsung inget gitu. Kayak misalnya teh botol sosro gitu. Apapun podcastnya, minumannya Jeruk yang oren pokoknya, cari yang oren. gitu jeruk apa? kan. Jeruk apa? Jeruk Prancis. Jeruk Perancis, iya gitu. Jadi ya untuk apa ya namanya, bikin satu tagline itu juga sebenarnya prosesnya juga panjang gitu, karena kita bikin
bikin satu tuh nggak mungkin klien langsung kayak wah ini gue suka nih gitu, nggak mungkin gitu, kayak Bener-bener. ya butuh banyak yang harus digali lah kayak gitu-gitu. Apa sih yang begitu orang denger tuh langsung nanti in real life-nya mereka makan yang kepikiran ya itu gitu. Sama kayak gitu. Berarti revisi mah ada gitu Mas ya? Wah Dari itu klien kayaknya mastering udah pasti kayaknya ya. udah Tapi kan sepaket sih itu ya. kalian kan misalkan Paket. expertnya di bidang tagline gitu, tapi kalian ada aja ya yang revisi gitu. Revisi Padahal kopi mereka, gitu ya maksudnya. kan mereka kayaknya ya cuman harusnya nerima aja gitu, tapi enggak ini ya. Kurang titik nggak mungkin lah ya. Enggak mungkin sih. Ya kayak ya itulah sebenarnya fungsinya klien gitu. Fungsinya klien adalah ngasih revisi kan. Kan nggak mungkin Kasih duit. nggak Kasih mungkin klien itu bikin agensinya hidup tenang gitu kan. Jarang. Gue udah gitu. bayar nih gitu ya. Pasti Bayar kan bikinin lagi dong yang lebih catchy, bikinin lagi sampai kita akhirnya udah bikin 10 nih. Heeh. Akhirnya yang di approve yang pertama. Oke. Itu sering juga gitu ya. gitu. Padahal diajuin pertama kali ya. Balik Iya, lagi ke sering alternatif itu pertama. ya udah jadi makanan sehari-hari sih sebenarnya. Oh, gue mau minta ini dong yang lebih catchy lagi kayak gimana gitu. Padahal kita udah bikin sesuai direction ya, sesuai apa yang mereka butuhin, apa yang mereka mau gitu. Kita bikin opsi yang catchy. Tapi biasanya kan setiap kali kita bikin kopi tuh nggak langsung kita oper ke klien kan. Pasti kan akan ada internal dulu nih gimana nih gitu. Tapi Lempar juga ke bos kita dulu nih yang mana nih yang kira-kira oke nih, oh ini majuin yang ini deh, yang ini. Reviewnya yang apa ini, tuh kalau gitu. dari bosnya? Apa? Dari bosnya reviewnya gimana itu? Misalnya dari Kenapa? sampah gak ada. Ini sih sampah gak ada ya. ya misalnya kita bikin opsi 5 gitu ya. Majuin 3 deh gitu. Tapi ya akan ada aja lah di fase-fase awal tuh pasti akan ada yang namanya Revisi, klien tuh kayaknya nggak gini deh, kayak Hmm. bikinin yang lebih ini lagi deh, kayak gue kurang klik deh gitu. Pasti akan ada aja sih. Tapi pernah gak Mas yang sebenarnya ini nggak apa ya? Ketika di internal dulu nih kayaknya opsi terakhir gitu. Tapi itu malah yang dipilih. Pernah gak kayak gitu? Ketika kita udah hopeless banget berarti itu. Ya pernah aja gitu sih, kan ya? pernah sih. Kadang kayak gitu justru malah keluar ya. Pas Iya, terakhir-terakhir ketika itu. kita udah kayak udahlah dibikinin yang struktural gitu ya, maksudnya yang kayak wah ini bahasanya udah brand ini banget nih. Akhirnya ketika kita udah kayak udahlah bikin yang ini aja yang selengean sekalian deh gitu. Ya, malah itu yang dipakai gitu. Iya. Aneh-aneh ya kliennya ya. Gitu. Ya tergantung juga sebenarnya kan. Cuma kalau sekarang itu kan udah ada AI sih. Kayak lagi. Iya dong. Jadi tadi Minum dulu ya, oke. minum dulu ya. Minum dulu. Mulai agak berat nih. Iya. Kan ada AI tuh. Misalnya kita bisa yang nge-prompting gitu kan. Mau tone bahasanya gimana dari brand tertentu. Bahkan misalnya oh ini target audiensnya ini gitu. Karena kan bisa ngasih rekomendasi tuh. Ya betul. Cuma kalau kayak gitu gimana sih? Maksudnya apa ya kaitannya sama etik atau enggak sih sebenarnya? Itu sih kesan kayaknya. Iya. Atau ini kayaknya AI banget sih. Kalau kopi itu gitu juga gak sih? Bisa juga kan? bisa banget ketika kita udah ngerasa kayak aduh udah buntu banget. Ya udah kita nggak prom gitu. Biasanya si AI itu akan ngasih Pilihan. opsi lah ya. Misalnya kita ngepromnya minta 10 opsi dong, dia akan ngasih opsi itu. Tapi justru kadang-kadang bikin makin kesel gitu karena kayak Halu berarti ya? mendingan gua nggak usah pakai AI ini jelek Wah, banget ini orang nih lama opsi, ini. gitu kan kayak. Iya sering kali tuh rekomendasi dari AI itu kayak kok begini sih nggak gini yang gue minta gitu ya ngeprom. Akhirnya jadinya kayak waktunya tuh habis buat ngeprom gitu. Oh malahan ya? Iya kemarin ada. Kayaknya yang kemarin nih masih hidup dia. Oke. Lanjut lagi. Dia harusnya hidupnya nggak bisa lebih dari 24 jam dia. Emang gitu. Ini Nggak tahu. dari laler. Oke Mas. Berarti tadi kalau misalkan yang tanpa AI ini itu gimana sih cara ngebuat kopi yang nggak kelihatan maksa pas berjualan itu gimana? Ya nggak kelihatan maksa. Oh ya. Sebenarnya tuh kan
ya Iya, itulah intinya nggak ada kalau maksud perjuangan. mulai ya ngerti sih, maksudnya ya nggak hard sell gitu kan ya. Jadi ya sebenarnya kan prosesnya ya balik lagi ya, kayak itu tuh panjang lah ya untuk bikin satu kopi atau tagline yang akhirnya wah ini oke banget lah gitu. Sebenarnya tuh kalau misalnya dari awal itu kan pasti kita juga harus tahu ya si klien ini maunya apa, Betul. yang dia butuhin tuh apa sih sebenarnya gitu. Objektifnya apa juga kita juga harus tahu gitu ya. Dan sebenarnya kalau beda-beda sih treatmentnya. Kita kan nggak mungkin kayak misalnya brand otomotif sama brand skincare gitu ya. Kita pakai CTA yang sama gitu ya. Misalnya kalau di skincare hard sell-nya kan pasti kita cuman bisa nulis misalnya ya beli sekarang. Ya. Oke. Tapi kalau lu di brand otomotif kan lu nggak mungkin ngomong beli sekarang. Gitu. Duitnya mana? Iya, kan orang beli mobil atau beli motor kan harus pertimbangannya kan harus mateng kan. Nggak bisa yang lu beli sekarang gitu ya. Walaupun secara fungsi sebenarnya dia mungkin dilariin ke halaman detail doang gitu misalnya. Bisa-bisa juga sebenarnya. Iya, jadi kalau di apa namanya, kalau di otomotif gitu ya yang dimaksud hard sell itu mungkin kita bisa jualan fitur-fiturnya gitu, misalnya safety feature-nya apaan aja gitu, itu yang benar-benar kita highlight terus tuh gitu. Tapi kalau yang mungkin yang soft sell gitu, kita bisa mainin dari sisi emosionalnya kayak gitu. Misalnya kalau brand otomotif ya gitu. Nah, ini Kalau ya tadi kan brand otomotif, kalau misalnya hard sell ya kita ngomongin fitur-fitur ya, kelebihan-kelebihannya, USP dari si mobil ini apa misalnya gitu. Mobil atau motor ini kelebihannya apaan aja. Ketika kita ngomongin yang soft sell gitu ya, kita harus bisa ngambil apa sih yang relate sama orang Indonesia lah misalnya gitu. Misalnya kayak nih mobil habit orang. nih mobil biasanya kalau keluarga Indonesia tuh misalnya mobil ini emang khusus buat keluarga gitu ya. Ini Ground bisa, clearance tinggi. ya itu termasuk fitur tuh. Itu termasuk termasuk ya? fitur kan Oke. gitu. Tapi kalau emosional tuh lebih kayak ke misalnya wah nih mobil bisa dipakai buat nganter anak sekolah. Bisa Nganter siapa lagi? nganter istri ya Oh. kan. Istrinya? Siapa? Istrinya orang gitu kan. Emang orang dong. Iya. Bisa Begitu ya. juga Muat dipakai banyak buat kayak gitu ya. bisa juga dipakai buat adventure gitu. Kita ngambil sisi apa ya, sisi Ketangguhan. iyalah yang biasanya kalau orang Indonesia tuh sukanya apa sih gitu. Concernnya jalanan biasanya kalau orang Indonesia ya. Macet gitu kan. atau Wah ya yang kalau jalan macet lu jelek. nyaman di dalam karena audionya bagus kayak gitu-gitu segala macam. Experience ya. Kalau apa bedanya sama yang tadi skincare ya, gitu ya, kosmetik, skincare ketika kita bisa ngambil emosionalnya itu kayak misalnya ya contohnya kandungan niacinamide-nya bisa bikin lu cerah dalam waktu 2 minggu. Ngerti gitu. nih kayaknya ini. Gitu ya. Karena kan namanya copywriter dalam sehari itu nggak cuma ngerjain satu brand otomotif doang gitu. Biasanya Iya abis sih. ngerjain ini sejam 1,5 jam tiba-tiba langsung pindah brand yang berubah banget gitu. Tiba-tiba langsung ke brand skincare. Tiba-tiba ke brand apa lagi gitu. Jadi ya sebenarnya kita harus bisa punya apa ya? Knowledge. Enggak Bukan ya? juga, kita harus bisa jadi persona yang berbeda-beda gitu di iya, setiap bener. brand gitu. Kita nempatin diri jadi personanya. Ya gue jadi yang ngerti otomotif, gue yang ngerti skincare gitu-gitu ya. Ya, Padahal kan kita- mungkin salah satu kan cenderung ke misalnya masalah gender gitu. Otomotif mungkin lebih ke cenderung ke cowok, kalau skincare mungkin cewek gitu ya. Tapi sekarang udah gak gitu, Mas. Enggak Cewek juga gitu otomotif, sih. cowok juga skincarean. Meskipun pasti gaya bahasanya pasti beda ya. Ada cowok berotot. Tapi skincarean. Iya, betul. Kayaknya Meskipun kita pasti perlu nanti biar kalau di kamera bagus. Meskipun pasti gaya bahasanya cewek dan cowok itu pasti Tetap rasa ya. berasa, Masa nggak pasti sih? berasa Oh. banget gitu. Iya, makanya tetap kadang-kadang ada satu agensi yang atau agensi atau in-house gitu ya yang mereka produknya skincare pasti nyarinya cewek gitu kalau Kebanyakan misalnya ada. cewek. Kecuali cowok Korea kali, Mas. Mungkin ya. Atau Ada kan yang modelnya cowok Korea kan? banyak. Terus kalau dulu pas di Sweet Media tuh
senior kan ya? Atau udah lead? junior saya Pak. Awal-awal Junior, dulu. Enggak langsung senior ya waktu itu. Suhu dia. Senior. Pasti Mas, suhu senior dia. senior kan? Senior kopi. Dulu ini langsung ke campaign atau tag dulu ya? Kan awal Gabung Sumedia ya? itu kan nggak ada campaign, nggak ada tag kan, jadi Oh iya iya iya. iya gue sempat beberapa kali kayak reporting atau kayak discuss tuh ke Anggri gitu kan. Heeh. Karena dulu kan pas 2014 masih gabung semua deh. Oh iya, betul. Baru kalau nggak salah 2016 ya. Akhirnya 2016 atau 17 ya akhirnya 2016 katanya. pisah Hmm, ranjang bisa ranjang. Terus berarti langsung ke campaign ya waktu itu ya? campaign. Bedanya apa sih sebenarnya cara ngehandle apa project spesifik kopi untuk yang tag sama yang campaign gitu? Kalau aku secara kasarnya kan mungkin kalau tag kan mungkin ya arahnya kopi-kopi yang sifatnya kayak artikel yang kaku-kaku, sementara campaign kan yang liar-liar gitu ya. Iya kalau dulu sih pas ya kalau untuk kebutuhan tech itu sebenarnya lebih banyak kayak buat sitemap kan gitu-gitu kan. Sebenarnya pas yang ngerjain kita sempet yang Oh lu sempat revamp Bukalapak tuh awal-awal kan gua sempet ini bikin nama menu gitu ya? iya gitu. lebih kayak gitulah, lebih Iya, ke iya. teknis ya, lebih ke teknis Baru tahu aku. iya. Tapi akhirnya Bukalapak kan sempat bikin ini nih apa namanya? Movie, ada movie kan, digital movie-nya waktu itu kan. Ada yang Lupa berapa aku. seri gitu kan. Nah, gue sempat akhirnya gue brainstorm juga gitu Oh kan. bikin untuk ininya, bikin naskah atau lebih akhirnya naskah itu nggak di Sumedia sih waktu itu, akhirnya tuh di mana gitu ya, kita partneran sih ya, tapi sama vendor ya? part of brainstormingnya gue sempat ikutan sih. Ini bakalan ada 3 sosok nih temenan gitu yang apalah namanya, ada sih itu Pak gue Masih ada di YouTube ada berarti? masih ada. jangan-jangan Mas Fajrin itunya. Karena katanya kemarin nongol jadi cameo katanya. Itu Mas Fajrin tuh terakhir tuh iklan Oh, iya? bulan terakhir tuh Oh. ya mulai tahun berapa lah, tapi yang awal-awal itu kan ceritanya 2004. ada yang hobi sepeda tuh ya, ada sepeda terus dia ngegelutin dunia sepeda, terus akhirnya Bikin Bukalapak. dia buka lapak lah di Bukalapak gitu. Oh, iya. Awal-awal Bukalapak emang sepeda. Oh gitu dulu, ya. Iya. Emang iya? Ya jualan hal-hal sepeda spesifik gitu loh. Oh gitu. Jualannya. Baru tahu nih. Tuh. Tahu. Terus Mas, yang nempel apa nih di kepala saat di media itu apanya ya? Deadline-nya apa ilmunya apa gimana? Sebenarnya mana ya? Oh, Yang iya. teringat dari Yang media ini. keinget. Kalau soal deadline sih kayaknya Mirip-mirip ya. enggak sih sebenarnya ya. Kalau soal Oh ya, deadline yang lain ya, yang teringat mah ya. Kayaknya gue sebagai anak baru tuh selalu mendengar kisah-kisah. Jadi cerita Bisa keluar lewat gitu. sini nggak? Gak ada, kita tutup. Harus dijawab. Ya, kalau Ya ada ilmunya gitu. kalau deadline sih dulu kayaknya anak-anak ya, gue sama anak tuh kalau ada deadline kayaknya nggak pernah yang pusing-pusing banget ya, soalnya Udah pusing. apa? Beda pusingnya gitu. Soalnya nggak ada deadline pasti kan kita pulang malam ya. Iya, iya. Kita pulang malam gitu kan. Ya udah biasa aja ya. Dibawa seru aja gitu, kayak dibawa seru. Justru kalau yang keingat sih sebenarnya Nah ini nih. tim kreatif gua sih gitu, misalnya tim kreatif gua ya. Beda jawab. Dia pengen jawaban beda nih. Gak sesuai nih. Ngomong dong. Gitu. Ya sebenarnya apa ya? Yang keinget itu cara leadership sih sebenarnya. Leadership yang sebenarnya dari tempat lain tuh gua mungkin nggak dapat gitu. Kayak mana tuh? Ya misalnya apa ya, sosok seorang Jalu gitu ya, sosok seorang Sebut Jalu lagi nih, Jalu disebut lagi nih kayaknya. sosok seorang Jalu nih Trending ya, ini. ya sekarang gini deh, kalau menurut gue ya semua orang itu bisa jadi leader, Betul. tapi nggak semua orang bisa jadi Jalu. leader yang baik, nggak semua orang bisa jadi leader yang disukain lah Menginspirasi. sama timnya gitu sih. Dan Mengayomi. Jalu tuh bisa ada di posisi itu, dan bahkan kayak semua orang tuh bisa jadi mencontoh dia gitu sih, intinya kayak gitu.
Jadi banget intinya Jalu Mas Penontonnya Jalu banyak ya? jadi Mas 5.000, Jalu 5.000. positif ya, positif nih. Positif. Positif Positif ya dong. dia ya. Positif dong. Positif. Karena banyak orang yang ngomong hal yang sama sebenarnya kemarin. Iya, Neo meskipun pun juga kemarin gitu ngomongnya. Iya, meskipun kayak di tahap gue sekarang masih apa ya? Masih belajar, masih banyak salah-salahnya juga gue gitu ketika jadi tim lead gitu ya, kayak ini masih banyak kurangnya lah pasti. Emang Karena sih, manusia begitu Mas. Nggak ada yang sempurna manusia. Iya benar. nyanyi sih. Tapi manusia adalah makhluk Tak paling ada sempurna. manusia. Oke. Ya, nggak sesuai nih jawabannya. Belum. Mau diarahkan lagi. Ah, Apa berarti? Ketempelan apa lagi gitu. Ketempelan. Skripnya gitu sih, skripnya ya. Gue semalam baca sih gitu. itu ketempelan apa nih. Kalau nggak salah dulu kantor lama ada yang ketempelan memang. Ada, iya. Ini kayak yang ini sensor kayaknya. Enggak. Ketempelan apa ya? Enggak ada sih. Mas Agus itu Mas ketempelan Oh, pernah. Iya, Mas Agus ya. Iya, Agus. dia kan- Bukan lu yang ketempelan ya? bukan Dia, Mas soalnya Agus. dia sering sholat. Iya. Ini kalau sering sholat nggak akan ketempelan ya. Ada aja Imannya gangguannya, kuat. ada Iya, ada Oh, aja ada. gangguannya. Gangguannya ada ya? Ada. Terus Udah. Kembali ke topik. Ini kan baru ya. Kenapa? Kayak ngerti ya nih. Wah, dia mah pusat informasi sebenarnya sekarang. Oh iya, lu pasti Mana cerita-cerita ada ya. gua. Cerita-cerita ya. Orang Iya. lama aja kalah. Lebih tawan dia sekarang. Salah masuk, dia harus masuk dari zaman Dari kita awal, dulu ya, iya. lagi jaya-jayanya. Ya. enggak, gua beruntung gua nggak masuk. Kenapa? Gak tahu. Ntar gua ketemu Radit duluan bahaya. Tempelan mana lagi lu? Tempelan. Oke Mas, Masih yang ketempelan nih. nih kalau di skrip nih sekarang nih ke depan targetnya apa nih Mas? Yang ingin kamu capai, Bukan jawaban LinkedIn. ya. yang ingin kamu capai, kamu capai. Apa ya? Dekat. Pengennya ke depan ya. Ke Semua depan orang situ, juga ke pasti depan. pengennya kaya raya, Wah. kerjaan Tapi dikit. punya agensi sendiri gimana? Karena Santai. Nio kayaknya Enggak, ada. gue justru kalau misalnya someday gue punya bisnis gitu atau punya kerjaan bareng teman-teman gue gitu yang akhirnya wah dapet income banyak gitu, justru gue nggak kepengen dari bidang yang sama gitu, gue kayak Bagus. udah enough banget gitu, kayak lu capek banget jadi Invest- gue pengennya dari dunia yang lain gitu. Iya, gue sih gak tau ya, gue dari dulu kalau ngayal-ngayalnya ya gue pengen punya satu Klub. apa ya, bukan klub, ya. kayak misalnya tanah luas gitu ya. Wah. Gue tuh pengen misalnya ada orang kaya nih, Cik gue punya tanah nih, gue nggak pakai, lu pakai aja deh gitu buat lu gitu. Ini Tuh gua udah kepikiran FTV, tuh. Ini dibawain gini. FTV. Dia bawain Iya, gini. Ini tanah. tanah aku bukan. Enggak, gue udah kepikiran tuh kalau misalnya ada orang baik banget nih ya, kayak wah gue punya tanah nih tapi gue nggak butuh nih, Cik buat lu nih, serah lu mau lu apain gitu. Terus lo ngapain? Gue udah pengen banget tuh bikin satu lapangan basket gitu, secara gue seneng iya, lu banget basket basket banget gitu ya. kan. Basket, terus sebelahnya ada futsal atau padel gitu Padel misalnya aja. ya. Oke, Tapi di lebih sekelilingnya olahraga itu, ya. di sekelilingnya itu gue akan sewain kos-kosan, kos-kos. Bukan. Gue akan sewa-sewain apa? Tenan-tenan gitu. Kopi. Tapi tenan-tenan Kayak yang ini boleh sih, di kayak situ, tenan-tenan yang boleh di situ harus tenan-tenan yang gue sama istri gue suka. Kenapa Misalnya harus kopi, lo sama istri lo suka? ya biar gue kalau mau pesan makan minum gak usah kemana-mana, Kalau yang datang nggak suka gimana? urusan dia. Kayak misalnya kopi, Namanya juga ngayal ya. iya, kopi tuku gitu, terus makanan apa-apa gitu. Ternyata kopi semua lah. Hah? Kopi Tapi tuku, lo kopi fore, tuku apa-apa? apa? Apa-apa. Kopi yang lu suka kopi tuku. Kalau tuku udah mainstream ya, kayak Mainstream, rasanya tuh udah pasti masih itu. nempel gak sih? Tapi kopi Gue apa beda lebih apa? suka Calv sih sekarang. Oh enak tuh Kal. Calv. Enak, serius. Itu kan kadang sering di apa kondangan-kondangan itu juga suka orang manggilnya Kal. Oh. Di mana? Kalau ada kondangan dulu kemarin ada kondangan temen kayaknya Kal. Oh iya. Serius. Dan itu enak, padahal yang cuma dia but kecil gitu, Hmm. yang siap saji gitu, enak.
Nggak kayak biasanya kan kalau kayak gitu kan Dulu entah arahnya ke entah, rasanya kayak Nescafe. Dulu kan kayak pas coffee pandemi gue sempet ini kan Oh, iya. anak-anak bikin usaha rumahan tuh. bean. Aku pernah beli dulu. Ira dulu bikin apa ya, Ira? Jamu. Jamu. Kuat, mau kuat. Dewa. Terus siapa lagi? Uni kan bikin Maula tuh, ya kan? Heeh. Apa itu apa? Maula apa? Maula, Eh, susu kurma. Susu kurma. Oke, Nah, manis. terus gue bikin kopi susu. Duet. Enggak, Oh, sendiri enggak, aja. Nggak nempel berarti. Ya. Enggak. Kopi susu apa berarti? Kopi susu, tapi gue cuma jual yang 1 liter. literan. Harian, Oke, gitu iya, doang, iya. gitu. Jadi dulu tuh ya sebenarnya pas pandemi tuh kayak rumah gue tuh baunya bau kopi. Jadi Wah, kalau mertua gue datang bau kopi. Oh, lu berarti ini sendiri nge-green sendiri. Nge-green. Ya biasa lah sama kayak anak-anak pasti kan trial and error dulu gitu sampai akhirnya yang tadinya cuman sehari tuh kejual 3 botol gitu sampai akhirnya ada satu hari gue sampai kejual tuh berapa ya dulu 20 Wow. sampai waduh pusing banget nih soalnya kan Lu pakai ya, mesin? Pakai mesin iya mesin giling rumput ya kan mesinnya namanya mesin di rumah Oh, kecil iya, kan iya. kalau di kafe kan pasti Iya, pakai yang mesin, gede iya, itu bener lu mau gede bikin banget. berapa banyak juga nggak akan Iya, panas kan Iya. ini sampai Tapi listrik aman listrik. Kan gede itu kan paling enggak 1000 kan. nggak tahu ya tapi ya alhamdulillah sih aman-aman aja. Soalnya gue 1000, punya rumahan 1000. manual kalau gue Pakai rok ya. pakai rok itu gue. pakai rok apa celana gemes Ya gitulah ada presto. enggak Tapi- sih gue pakai mesin Tapi itu kan waktu itu karena lagi di sini gonjang-ganjing gak sih? Karena lu akhirnya bikin itu juga salah satunya. iya Gonjang ganjing apa mas ya? Hah? Gonjang Ya ganjing. pandemi. Oh pandemi. Iya. ya kan semua pasti banyak yang gonjang-ganjing tuh kan terus waktu akhirnya itu. kayak ngapain ya di rumah terus akhirnya ya udah bikin kopi deh gitu kan. Tapi Trial sekarang ya error. kopi juga gak mati-mati tuh bisnis kopi. Iya, tapi kan marketnya ya situ-situ aja kan ya Jadi kan pasti anak kopi, usahanya kopi juga lu berarti. iya tadinya tuh gue pengen bikin Karena apa, Mbak? ini Mm-mm. apa Kopi luwak. Anak kopi bikin kopi usahanya. Gak tahu. Kan dia anak copywriter. Iya betul. Iya gue nangkep gue. Oh iya, itu. gitu Bagus, terus ya udah tadinya mau bikin apa ya yang berhubungan dengan kerjaan gue gitu copywriter terus mikir terus karena anak gue dulu kan manggil gue tuh papako kan Papako. papa Ciko papako Oh namanya papako makanya kopinya Papiko waktu itu ya. papa kopi Bukan Papiko ya waktu itu ya. Hah, Namanya? bukan. Oh bukan ya. Itu Aku beli di brand mana? sebelah. Beli salah beli. Iya salah So beli tahu nih, lu. so tahu nih. Harganya berapa? Hah? Lupa. Ya salah tuh brand sebelah. Oh tapi pas datang pantesan rasanya kencur. Ini salah berarti belinya jamu. Jamu. Itu punyanya Ira berarti itu. Salah berarti. Oke. Iya. Itu. Jadi intinya kalau misalkan punya bisnis olahraga lah ya. Iya tadi lebih ke lebih olahraga olahraga. karena Olahraga. Dia kan dia pengen bikin lapangan tadi. Iya. Oh yang tadi ya. Gua nitip kalau lu punya gitu semoga gua nitip lapangan pickle. tapi nggak laku Pak sekarang Pak. Pickle. Laku ada gua laku. Lu doang yang main ntar sendirian. sama siapa? Laku. Soalnya di dekat rumah Kalah gua tuh sama ada, pedal ya? ada Rumah di mana? pickle Di di mana? banyak Pondok Indah. Rumah lu yang Nggak, di Cinere. Cinere. Di Cinere tuh pickle nggak terlalu Oh, ini. beda itu mah. Lu Pickleball. jangan di situ berarti. Di sini Di masih situ. rawa. Kan yang punya tanah bukan di Cinere, yang punya tanah. Oh iya benar juga. Kan? Nggak Dari tahu nanti di orang sini, gila mana ya. yang ngasih tanah itu tadi. Iya. Tapi pedal tuh padahal banyak banget. Tapi kan Cinere kayaknya itu penuh. ya, tapi kan itu akan mungkin menurut gua akan sirna ya. Sirna aja. Padam. Balik lagi ke tenis nanti. Balik lagi ke tenis, tapi pickle kayaknya Iya. ini Gue baru lihat tuh bola pickle tuh plastik. Beda. bolong-bolong gitu Bolong-bolong. ya. Lucu loh, ngomong Iya, gede benar. gitu. Pernah Lu lihat? main juga Mana Bang? kemarin main? Apa? Main kan kita main. Oh main. Gue enggak sih, belum pernah main. Ayo main kalau gitu. Enggak. Gila nih, dari dulu kayak gini asu emang. Oke Cik. Buat balik lagi kopi. Kan sekarang Kirain balik lagi apa yang nyangkut. Mau dibahas. Oh mau Enggak, dibahas. enggak. Mau dibahas. Enggak. Yang nyangkut yang nempel. Soalnya enggak nanti. Nah.
lagi tuh. Pesan. buat Pas atau tips dulu deh kalau misalnya lo bikin kopi biasanya gimana tuh? Lo nongkrong di WC atau di mana gitu? Atau sambil minum? nongkrong sih ngobrol sama teman gitu. Kadang kan kita nggak pernah tahu ya kapan Iya, kita dapat dapat inspirasi insight ya, gitu, bener. dapat insight, dapat inspirasi. Kalau lu paksain di depan laptop gitu yang ada lu Nggak stres muncul ya sih malah deh. gitu. Ya kayak ya udah coba ngobrol sama temen apa segala macam. Justru malah kadang dapat idenya tuh yang aneh-aneh gitu ketika kita nongkrong. Kepancing obrolan Pancingan yang kayak juga nih dibikin ini gimana idenya gini malah kebeli yang kayak gitu. Iya sih. Sering sih kayak gitu. Emang pernah nggak lagi set terus lagi ngobrol nih, Ya kayak tadi. ada inspirasi terus langsung lu kabur gitu. Bentar. Meta lo guys, ini lu tulis gitu. Atau lo catat di mana gitu. Enggak gitu juga sih. Enggak. Tunggu. Wah ya, workaholic banget kayaknya. Enggak sampai segitunya sih. Tapi langsung lo inget aja berarti ya. Iya kadang ingat, kadang lupa. Yang tadi habis nongkrong, tadi apaan ya? Itu lupa sih itu. Tapi dari situ paling enggak ya. Iya paling enggak. Ya seenggaknya habis nongkrong sama temen tuh kayak lebih fresh kan. Ketika kita balik ke laptop gitu kan kayak wah lebih enak nih buat ngide gitu. Itulah fungsinya teman, Mas. Tuh, teman fungsinya kolaborasi. Jadi apa pesan-pesan buat anak-anak Pesan apa? khusus kreatif junior gitu yang atau yang masih kuliah? Yang mau terjun ke dunia kopi khususnya. Iya. Enggak sih sebenarnya enggak cuman ke kopi doang ya sebenarnya. Kreatif berarti. Semua yang terjun ke dunia kreatif tuh kan ya tau lah namanya dunia agency sadis ya. Kayak jam kerja lu lembur pala segala macam tuh kan pasti sadis ya gitu. Banyak orang yang begitu nyemplung terus ngerasa kayak gila nih waktu gua habis buat di kerjaan, belum lagi diomel-omelin klien, minta revisi apa segala macam. Lo diomelin ya? Akhirnya kayak gue resign deh gitu. Lu resign tapi lu masuknya ke agensi lagi gitu ya. Lu Tetep sama aja gitu. Lu nggak akan nyelesain masalah tapi lu kayak ya Kadang-kadang yang harapannya kan sama aja gitu. harapannya kayaknya agensi ini kayaknya lebih enak deh. Padahal ya sama aja sebenarnya. Sama aja di dalamnya juga pasti akan ada Mental berarti ya. masalahnya sendiri Bener, gitu. mental. Ya apa ya lebih kayak ke ini sih ketika ada masalah, wah nih kayaknya gue nggak bisa nih nyelesain ini nih atau segala macam ya lu hadapin aja gitu, jangan yang tiba-tiba kayak lu baru 3 bulan nih gue di sini tiba-tiba di CV itu wah banyak banget gitu kan pindah agensi tapi cuman kayak 2-3 bulan 3 bulan gitu. Ya, menurut gue jangan sih gitu, kayak kadang kan klien juga ngelihat kan seberapa loyal lo kerja di satu perusahaan sih gitu kan. Berapa loyal ya? Sekali. Sangat loyal. Berapa tahun, Mas? Loyal sebuah sih. Lu berapa lama di sini, Mas? Di sini ya di kantor si Mau 8 tahun sih waktu itu. Sweet Media, mau 8 tahun. Gue masih 5 aman. Udah mau 5. Udah 5. Ih, Kenapa aman? Mas, gue dapat Maksudnya aman apa? Maksudnya aman apa? Siapa bilang? Aman, masih aman, belum 8. Kalau 8 iya. gue harus mulai. Ya itu aja kalau nggak ada pandemi mungkin kita masih Iya ya. di tempat yang sama kayaknya. Kita membesarkan. Kalau nggak ada pandemi. Orang dulu aja pernah siapa tuh Dion kayak terima kenaikan gaji gitu kan, dapat surat gitu. Nggak jadi resign nih. Gitu. Gimana gue mau resign gitu. Ingat tuh aku ada tuh waktu itu. Iya ya, wah udah deh sampai tua deh di sini. Pandemi bubar semua. Pandemi memisahkan kita ya. Memisahkan kita. Dan podcast ini yang menyatukan kita kembali. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Udah. Cikal. padahal masih mau ngobrol. Iya nih, wah. Masih mau Mau ngobrol. lanjut apa? Enggak udah. Gue deg-degan nih. Kan belum ditutup. Udahlah gak usah ditutup. Pakai data, jangan cuma tebak. Bikin konten yang bikin orang teriak. Kreativitas dan teknologi menyatu. Unboxing bawa kamu maju. Belum mulai udah ngerusakin properti. Udah ini kencang banget lagi nih.